Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat sore mahasiswa semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di sore hari ini untuk melanjutkan perkuliahan kita membahas mengenai sejarah ekonomi Islam. Ya. Semoga semuanya sehat selalu ya dan tetap semangat kita belajar di Universitas Muhammadiyah Karanganyar mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam. Ya. Sebuah mata kuliah untuk memberikan bekal kepada kalian semua di dalam menghadapi kehidupan pasca kampus. Ya. Mirip-mirip dengan mata kuliah umum agama. Jadi harapannya walaupun kita tidak tidak atau bukan mahasiswa Islamic Study atau sebenarnya tidak ada mata kuliah ekonomi ya, eh, kecuali akuntansi itu ya. Jadi semua prodi itu diajari secara ekonomi Islam untuk memberikan wawasan kita terhadap jati diri agama Islam ya, terutama jati diri agama Islam yang hidup di masyarakat dan sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita dan ada kaitannya dengan pengaruh dunia saat ini seperti itu. Oke, ini namanya sudah sesuai presensi ya, jangan dibuat aneh-aneh ya. Nanti akan saya foto lagi dan saya share ke grup WhatsApp untuk dokumentasi ya, biar nanti kalau ada apa-apa juga saya tinggal buka grup WhatsApp-nya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini alhamdulillah ini Zoom yang saya pakai Zoom Pro ya. Jadi kita sedikit santai bisa ya. Kita bisa menikmati kuliah pada sore hari ini ya. Oke, rekan-rekan semuanya, saya akan share slide-nya dan saya izin off ya, off cam karena untuk menghemat data ya, karena saya di sini memakai data seluler yang tentu penggunaannya berbeda dengan WiFi, ya. Perhitungannya berbeda dengan WiFi. Oke, slide-nya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke. Sebelumnya selamat menikmati Hari Buruh kemarin ya 1 Mei ya, teman-teman semuanya. Kira-kira apa yang dilakukan ketika hari libur kemarin? Apakah menikmati hari liburnya? Nah, ini berhubungan dengan isu yang kita bahas pada kuliah hari ini ya, mata kuliah ini ya. Kemarin kita membahas mengenai sistem ekonomi yang ada di dunia dan yang paling populer adalah sistem ekonomi modern atau biasa disebut dengan sistem ekonomi klasik yang banyak dipengaruhi oleh Adam Smith ya dalam karyanya The Wealth of Nation, kemudian dibantu oleh eh, karya-karya Max Weber terutama The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sehingga seakan-akan kegiatan ekonomi dikuasai oleh pemilik modal kata Marx gitu ya. Kegiatan ekonomi modern itu ternyata memberikan ketimpangan sosial dan ini dilihat atau dibedah oleh Karl Marx dengan karyanya Das Kapital. Ya. Nah, teman-teman semuanya bahwa ini adalah salah satu bukti ya kita menjalani kehidupan ini di dunia ini yang masih berkaitan dengan sistem itu.
Salah satunya adalah Hari Buruh Internasional yang diperingati oleh 1 Mei 2025. Ya, ini ada Pak Presiden Prabowo nih ya, dengan semangat menghadiri Hari Buruh Internasional karena beliau paham betul ya, bagaimana peran gelombang Labor Day itu ya, itu sejarahnya panjang di Eropa. Karena beliau berpendidik, latar belakang pendidikan Pak Prabowo kan di Amerika juga. Beliau tahu tatanan ekonomi dunia dan eh, hari hari buruh hari buruh 1 Mei itu diperingati karena dulu di Eropa mengalami ketimpangan sosial yang sangat besar. Jadi tidak ada sistem yang dirasa apa ini namanya tidak manusiawi gitu ya. Jadi orang-orang pemilik modal itu apa ini namanya dia benar-benar mendiskriminasi ya, melakukan melakukan apa itu namanya eksploitasi oleh manusia gitu ya. Jadi pekerja itu jam kerjanya nggak jelas, kemudian ketat apa ketat ya ketat sebuah kerjanya semakin ketat gitu ya, semakin ketat kedisiplinannya, tapi gajinya juga dipres tidak banyak. Akhirnya terjadilah gelombang demonstrasi yang besar menuntut hak-hak atas para pekerja itu ya. Salah satunya adalah pembatasan maksimal maksimal kerja itu 8 jam kerja. Jadi teman-teman semua di sini kalau ada yang sudah pernah bekerja ya, biasanya kalau full time itu disebut dengan full time hitungannya itu 8 jam. Kalau half time bekerja apa ini namanya sambilan itu biasa dihitung 4 jam. Part time ya, part time biasanya disebut part time. Kalau part time 4 jam, kalau full time itu 8 jam kerja. Nah, itu kita masih memakai itu ya. Nah, itu adalah salah satu apa ini namanya eh, hasil ya, hasil dari perjuangan para buruh ketika itu menuntut untuk lebih manusiawi kepada para buruh gitu ya. Jadi ada aturan. Jadi sekarang ada aturan dan sampai sekarang masih dipakai bahwa kerja itu yang maksimal 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam biasanya dianggap sebagai lembur gitu kan. Jadi harus ada hitung-hitungannya gitu kan. Nah, itu kalau teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman kerja seperti itu. Ya dulu mungkin seperti itu nggak ada. Jadi orang kerja 24 jam mungkin ada mungkin ya. Eh, Sehingga terjadilah demo besar-besaran gitu. Nah, ini adalah salah satu apa ini namanya sebelum kita lanjut ke materi ya. Sekalian review materi sebelumnya kita membahas tentang ekonomi dunia dan kebetulan kemarin kita merayakan 1 Mei. 1 Mei adalah Hari Buruh Internasional dan ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi kita bahwa di situ kita harus menyadari ya bahwa kita hidup di zaman yang tidak didominasi oleh sistem dari Islam gitu. Nah, jadi ini menunjukkan itu. Jadi sistem yang ada di dunia ini memang dipengaruhi oleh mereka selain Islam gitu. Padahal Islam punya sistem sendiri, maka dari itu muncul ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Dan dalam dalam konteks ini kita belajar sejarahnya terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, itu insight ya, insight untuk memulai kuliah ini. Barangkali kalau ada yang mau bertanya bisa di apa ini namanya diskusi atau bertanya di kolom komentar boleh ya. Nanti setelah kuliah materi selesai nanti saya baca pertanyaannya atau sharingnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Santai ya nih ya sore ya kita kuliah agak santai ya. Tadi yang lagi di pertemuan ya dinikmati aja ya. Tapi jangan lupa untuk diperhatikan ya. Oke. Oke kita masuk ke materi. Materi kita adalah melanjutkan sejarah ekonomi Islam yang ilmunya adalah ilmu sirah nabawiyah. Ilmu sirah adalah ilmu
tentang mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW secara komprehensif ya. Dari mulai sebelum beliau lahir itu biasanya disebutkan, kemudian ketika beliau lahir, apa yang terjadi, urut-urutannya, fasenya seperti apa, kemudian apa yang Kowe yang Rasulullah golek alami secepatnya apa gitu ora? ya. Kowe yang golek mangan secepatnya apa ora? Nah, jadi apa itu namanya? Bagi teman-teman yang masih asing ya dengan istilah Syarah Nabawiyah seperti itu, dan ini adalah ilmu yang sangat direkomendasikan kepada kita semua agar tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW lahir dan keluarganya bagaimana, urutannya seperti apa, kehidupan beliau, bagaimana beliau mendapatkan wahyu dan seterusnya. Karena di situ sangat banyak sekali pembelajaran kita terhadap Islam itu sendiri dan bagaimana kita memahami Islam dan kita terapkan di kehidupan kita, dan kita bagaimana menghadapi masalah-masalah sekarang itu kita bisa mencari persoalannya, inspirasi solusinya dari Sirah Nabawiyah. Jadi para ustadz-ustadz kita yang fokus ke kajian sejarah sering menasihati seperti itu. Bahkan sirah ini harus dibaca, apa itu merekomendasikan membaca sirah itu tidak hanya sekali, kalau bisa rutin, kalau bisa setahun selesai, setahun sekali membaca sirah. Nanti insya Allah akan selalu kita mendapatkan pembelajaran baru ketika kita belajar sirah Nabawiyah. Nah itu biasanya ustadz-ustadz kita sering menasihati seperti itu, karena memang cerita hidup Rasulullah adalah sebuah cahaya di atas cahaya itu misalnya. Orang menyebutnya seperti itu. Bahwa banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Dalam konteks kuliah ini, rekan-rekan semuanya, kajian syirah berfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kekuatan beliau Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membangun kota Madinah. Membangun kota Madinah. Bagaimana beliau ketika awal mula sampai ke Madinah setelah hijrah, di situ saya berikan gambar peta Mekah dan Madinah itu ya. Bayangin sangat jauh sekali ya itu. Beliau hijrah dari Mekah dan Madinah bersama para sahabat itu sebuah perjalanan yang sangat melelahkan ya, panjang dan luar biasa. Sehingga sampai ke Madinah itu ya apa itu namanya istilahnya lesu gitu ya, manusia biasa ya, beliau sama para sahabat perbekalannya sudah mulai menipis atau ada yang sudah habis gitu ya. Eh, Capek gitu, tidak punya apa-apa lagi gitu, banyak harta yang ditinggalkan di Mekah gitu. Jadi bagaimana beliau memulai Islam yang sekarang ini menjadi eh, agama yang besar di seluruh dunia. Madinah dan Mekah sekarang kita juga bisa melihat seperti itu diawali dari ya, hal yang sangat sederhana sekali juga. Ya, disinilah nanti kita akan eh, belajar sirah itu dikaitkan dengan bagaimana istilahnya dari nol lah ya, dari nol Madinah belum punya apa-apa, setelah dibuka mau menerima Islam ya nggak, Rasulullah juga nggak punya apa-apa, tapi kenapa bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar dan sampai menguasai dunia. Sejarahnya Islam seperti itu ya. Nah, di sini dimulai dari latar belakang ya. Dari latar belakang, poin A ini dari saya menjelaskan dari buku yang dititipkan oleh Pak Sarilan ke saya. Eh, Jadi saya akan menjelaskan dari buku yang beliau titipkan ya. Pertama itu sistem ekonomi dan fiskal pada masa kenabian, sistematikanya yang A latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah membangun masjid. Membangun masjid. Masjid yang dibangun oleh Nabi adalah Masjid Nabawi. Yang kedua, merehabilitasi kaum muhajirin. Ketiga, membuat konstitusi negara. Dan empat, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan. Kita menerapkan paradigma baru mengenai nilai-nilai keadilan dan dan kesejahteraan seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat, saya nyari di internet ada apa itu namanya, gambaran Masjid Nabi, Madinah ya, Masjid Nabawi
Ketika itu sangat sederhana sekali dan di situ juga dibangun tempat istirahatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di latar belakang tadi ya, latar belakang. Ya, anggap saja ini papan tulis ya, saya menulis dengan mengetik ya. Karena seringnya saya di kelas untuk 2 semester ini lebih memakai metode tulis tangan. Jadi kalau teman-teman offline itu saya sekarang seringnya nulis tangan di papan tulis. Jadi poin-poin yang kita bahas kita tulis dan sekalian kita bahas bersama-sama. Pertama tadi membangun masjid ya, membangun masjid. Jadi ketika Rasulullah sampai ke Madinah diterima untuk bisa menjalankan komunitasnya, kita bisa membayangkan beliau ketika sudah sampai ke Madinah mungkin seperti komunitas gitu ya. Komunitas Muslim, oke. Kita membangun dari nol di Madinah. Ketika setelah dari Mekah mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa, setelah sama apa itu namanya sejak 13 tahun ya berdakwah, akhirnya hijrah ke Madinah dan diterima dan mendapatkan SDM yang lebih banyak lagi dan tempat wilayah yang ya, bisa dikatakan Rasulullah itu diangkat sebagai presiden gitu ya, pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah. Nah, ini menarik ya. Kebetulan di negara kita juga ada proyek pemindahan ibu kota gitu kan ya. Pemindahan lokasi. Tapi yang dibangun pertama kali oleh presiden kita adalah apa? Patung Garuda itu ya. Ikon patung Garudanya itu sangat ditonjolkan gitu ya. Itu bisa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa paradigma negara Indonesia memang lebih banyak dipengaruhi oleh Pancasila ya, Pancasila. Nah, kalau kita mau meniru Rasulullah ketika mendapatkan wilayah baru itu yang dibangun adalah masjid. Jadi kalau saya jadi presiden, saya mengikuti Rasulullah membangun masjid dulu itu. Misalnya saya presidennya IKN ya, membangun IKN karena kita eh, meneladani Rasulullah maka yang dibangun adalah masjidnya, Masjid IKN. Wah, itu kan keren ya. Masjid IKN dibuat yang bagus dan sebagai tempat istirahatnya para pemimpin dan para pemerintah gitu ya. Nah, itu kan keren. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa masjid? Ya, di sini bisa ada nilai-nilai spiritual yang sangat luar biasa ya. Tentunya masjid memiliki banyak sekali fungsi di dalam agama Islam. Selain untuk yang utama adalah ibadah, yang kedua untuk nanti akan dibahas juga banyak sekali ya hal-hal yang difungsikan dari masjid. Jadi masjid itu tidak hanya untuk ibadah. Memang kita mengenal masjid adalah tempat ibadah, ibadah mahdoh ya, terutama ibadah sholat gitu ya. Tapi ternyata juga dipakai untuk ibadah ghairu mahdoh. Banyak sekali hal yang dilakukan di situ, termasuk apa ini namanya menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan, mengelola baitul mal gitu ya, mengelola harta yang dikumpulkan kemudian dibagikan lagi ke masyarakat gitu ya. Itu di masjid semua itu. Jadi tidak hanya untuk sholat saja, tapi untuk sebagai pusat lah, pusat Islamic Center mungkin ya. Islamic Center yang benar-benar Islamic Center ya. Menjadi pusat kegiatan kaum muslimin ketika itu ya. Ya sebagai pusat ya, sebagai pusat dan memberikan nilai-nilai spiritual yang kuat dalam memulai peradaban ya, gitu ya keren ya. Itu yang pertama. Yang kedua, merehabilitasi kaum muslimin. Nah, ini baru ini kata lainnya manajemen SDM ya, SDM.
Jadi di dalam memulai komunitasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dibimbing oleh wahyu ya. Apa yang dilakukan oleh beliau adalah hikmah, adalah ilmu. Apa yang dilakukan beliau adalah merehabilitasi kaum muslimin. Jadi mempersaudara yang intinya di sini adalah titik dua aja ya. Adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ya. Nah, ini luar biasa nih ya. Bagaimana dulu keimanan para sahabat memang tinggi ya, sehingga kaum muhajirin dan ansor ini bisa dipersaudarakan dengan sangat kuat sekali. Benar-benar kayak keluarga gitu ya. Para sahabat yang apa ini namanya sampai kaum Ansor itu sampai membagi misalnya punya satu rumah, rumahnya jadi dua, punya harta apa itu namanya harta kendaraan dibagi dua untuk kaum muhajirin. Sangat luar biasa. Punya tanah ya dikasih semua, dikasih setengah-setengah, ada yang memberikan kebun dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi em, apa itu namanya? Ini memberikan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang sangat penting ya, sangat penting membangun kekuatan. Jadi kita tadi menyinggung bahwa Rasulullah dan sahabat yang ketika setelah hijrah itu melakukan perjalanan yang panjang sehingga ya nggak punya apa-apa. Jadi bisanya ditolong ya, ditolong, dijamu, ditolong, diberikan fasilitas oleh kaum Ansor. Diselamatkan lah bahasanya itu ya. Itu luar biasa bagaimana kekuatan kebersamaan kekeluargaan itu memberikan kekuatan yang besar. Karena kita bisa melihat pada hari ini kaum muslimin sesama saudara yang muslim itu ada yang bertengkar. Dan ini kan menjadikan apa ini namanya renungan bagi kita kalau kita tidak bersatu maka kekuatannya akan terpecah belah dan sangat lemah sekali. Padahal kalau kita melihat hikmah dari beliau membangun Islam dari awal itu merehabilitasi kaum muslimin ya untuk bersaudarakan itu menjadi langkah awal dan langkah vital di dalam membangun peradaban Islam nantinya. Seperti itu. Yang kedua adalah merehabilitasi kaum muslimin dan fokusnya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ini sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita petik ya. Banyak yang disampaikan bahwa hasil dari persaudaraan muhajir dan ansor ini luar biasa ya. Sering juga disampaikan oleh para motivator-motivator ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat konstitusi negara. Membuat konstitusi negara. Maksudnya adalah sebenarnya yang dimaksud oleh buku ini memakai kata konstitusi negara, maksudnya adalah ajaran Islam. Jadi sebenarnya maksudnya adalah ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan untuk menjaga keadilan di masyarakat. Nah, itu oleh penulis bukunya disebut sebagai konstitusi negara. Jadi sebenarnya menerapkan ajaran Islam itu aja, menerapkan ajaran Islam dalam menjaga kestabilan masyarakat, gitu ya. Itu yang disebut dengan aturan-aturan Islam itulah ya, aturan-aturan Islam yang ya secara umumnya itu sebagiannya diterapkan dari keputusan Rasulullah sebagai pemimpin negara maka menjadi sebuah konstitusi negara. Sederhananya seperti itu ya. Oke, kemudian yang keempat adalah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Islam. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Islam. Itu membangun paradigma Islam
dalam persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Ini baru apa itu namanya? Kalau yang ketiga itu adalah aturan-aturan yang bersifatnya praktis ya. Eh, Prinsip-prinsip Islam eh, apa yang dilarang gitu ya misalnya. Nah, itu nomor tiga. Tapi kalau yang keempat lebih kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat abstrak ya, seperti nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai persamaan, kebebasan dan keadilan. Jadi bahasanya adalah menerapkan paradigma baru karena paradigma itu adalah cara berpikir ya. Kalau di kalau ditanya paradigma itu apa? Paradigma itu ya sesuatu yang abstrak, ya. Sesuatu yang abstrak. Adapun bagaimana Islam? Islam mengajarkan sebuah ajaran-ajaran yang membentuk paradigma juga. Paradigma-paradigma yang apa ini namanya di dalam buku ini dipaparkan itu akan masuk ke poin sistem ekonomi, poin B ya. Ini kan A ya. Ah, A, B, B, B sistem ekonomi. Masuk Anda subbab sistem ekonomi ini memperdalam, menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai eh, paradigma Islam di dalam membangun ekonomi syariah. Yang pertama adalah jadi kecil ya. Yang pertama ada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik tertinggi, tinggi sekaligus absolut, absolut seluruh alam semesta. Nah, kontra dengan pandangan alam orang mekanistik kartesian. Ini saya berikan penjelasan tambahan kontra ini ya. Jadi kenapa kita penting untuk meletakkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik tertinggi sekaligus absolut seluruh alam semesta adalah bagaimana kita mengelola alam itu. Bagaimana kita melihat alam itu adalah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersifat sakral juga. Tidak boleh dieksploitasi sebesar-besarnya semaunya manusia. Jadi ada di barat itu ada pandangan mekanistik atau kartesian orang fisika matematika ya, yang menganggap bahwa alam ini adalah apa ini namanya mesin besar ya, mesin besar yang bisa dijelaskan dengan ilmu-ilmu modern itu, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi gitu ya. Misalnya, kenapa orang bisa hidup? Karena dia menghidup oksigen. Apa itu oksigen? Dia adalah unsur yang memiliki atom O2 gitu ya.
dan seterusnya. Jadi orang-orang sombong Barat yang apa itu saintisme ya, yang kebablasan sehingga mereka seperti itu mengeliminasi Tuhan atas apa yang ada di alam ini. Di dalam ya, prinsip-prinsip apa yang akan dibahas di ekonomi juga ini sebagai paradigma awal bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik alam ini ya. Kemudian lanjut kepada poin kedua bahwa manusia hanyalah khalifah, khalifah fil ard itu ya, khalifah di muka bumi mengemban tugas ya, yang mengemban tugas, tugas untuk tugas untuk memakmurkan, bukan pemilik yang sebenarnya. Jadi jabatan gitu, misalnya kita sederhanakan ya, jabatan itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala gitu-gitu ya. Nah, itu adalah cara berpikir itulah yang disebut dengan paradigma. Jadi kalau ada orang yang jadi pemimpin, wah selamat ya kamu jadi bupati itu. Ya sama-sama, tapi ini hanya titipan, mohon doanya ya. Berarti orang itu memiliki paradigma Islam. Dia cara berpikirnya Islami bahwa orangnya apa itu namanya menganggap bahwa kekuatan ini, kekuasaan menjadi bupati itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga harus dijalankan dengan amanah gitu. Kalau paradigmanya berbeda, orang itu kan mesti sombong. Oh iya, terima kasih. Ini berkat usaha saya sendiri gitu. Misalnya, kalian harus membantu saya untuk menyelesaikan urusan-urusan ini tanpa tanpa menyadari dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh paradigmanya berbeda. Dan yang ketiga adalah karunia kekayaan ya. Semua yang dimiliki manusia adalah milik Allah, sehingga yang kaya, yang mendapatkan kekayaan adalah karunia Allah dan juga sebaliknya, yang sebaliknya yang tidak memiliki kekayaan, atau miskin gitu ya misalnya ya, miskin kurang beruntung. Semua yang dimiliki manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala sehingga yang mendapatkan kekayaan ataupun orang adalah karunia Allah, dan juga sebaliknya yang tidak memiliki kekayaan atau kemiskinan. Maka yang beruntung yang beruntung mempunyai hak, oh ya, kalimatnya gini, mempunyai hak atas bagian kekayaan, tidak boleh ditimbun dan harus didistribusikan. Nah, ini sangat penting sekali bahwa ya ini ya dari berbagai nilai-nilai ajaran Islam yang di sini yang ditonjolkan berpengaruh secara secara langsung ya, direct ya, secara langsung terhadap sistem ekonomi adalah ah, bagaimana kita memandang bahwa bahasanya gini ya, kekayaan ya, apa yang dimiliki seseorang itu adalah karunia Allah dan juga dia telah memiliki hak atas saudaranya yang
tidak punya apa-apa atau saudaranya yang miskin sehingga kekayaan itu harus didistribusikan harus maka dari itu di dalam Islam ada syariat-syariat nanti ada berkaitan dengan sedekah, zakat dan lain sebagainya sehingga kekayaan itu harus berputar. Ini berbeda dengan paradigma orang kapitalis ya bahwa mereka orang kapital itu berpikir selalu mengumpulkan modal sehingga dia harus menjadi kaya dan terus kaya gitu ya. Orang pekerja biarin miskin dan tetap miskin. Itu adalah paradigma kapitalis. Kalau dalam Islam, kalau ditanya apakah Islam tidak boleh punya pabrik gitu, seperti orang kapital, jawabannya sebenarnya boleh. Kita boleh menjadi pengusaha, kita boleh jadi orang kaya, tapi paradigmanya kekayaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh harta itu apa ini namanya ditimbun. Dia harus disebarkan atau disamaratakan oleh orang-orang miskin. Inilah yang dilakukan oleh Nabi ketika itu ya. Nanti akan kita apa itu namanya? hmm, bahas di bab selanjutnya ya di di keuangan dan pajak ya. Di dalam keuangan dan pajak itu poin C, keuangan dan pajak basis meletakkan di sistem ekonomi bagi kaum muslimin. Setelah sistem ekonomi kita akan masuk ke pajak ya. Nah, di situ diceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengelola ya setelah memiliki SDM dan uang apa itu namanya bahasanya pemasukan lah ya pemasukan dulu kan Nabi nggak punya apa-apa ketika setelah pindah ke Madinah dulu nggak punya apa-apa terus disebutkan di sini ada sahabat Bilal bin Rabah beliaulah yang membantu urusan-urusan rumah tangga Rasulullah SAW dan semuanya bersifat sukarela. Dan Rasulullah juga mengerjakan pekerjaan-kerjaan kenegaraan ya, sebut saja seperti itu, dan itu semuanya sukarela tidak didapatkan gaji. Tapi setelah eh, nanti turun wahyu untuk pembagian rampasan perang dan lain sebagainya, itu Rasulullah memiliki pemasukan. Kaum muslimin punya pemasukan dari berbagai sumber nanti akan dibahas di poin C ya mengenai eh, apa itu namanya keuangan. Nah, di situ yang di yang banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di awal-awal pemerintahan beliau adalah membangun ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai Islam, yakni memeratakan kekayaan itu tadi. Jadi orang-orang kaya itu harus bisa memberikan istilahnya ngopeni lah, ngopeni orang-orang yang miskin dari harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya yang ada di wilayah itu. Seperti Al-Ma'un itu ya kalau dalam Muhammadiyah ya. Itu juga banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di sini ditegaskan lagi eksploitasi kekayaan dalam segala bentuknya harus eh, ya harus dihilangkan. Salah satunya adalah riba. Jadi singgung juga bagaimana wahyu itu turun melarang ya, melarang kaum muslimin untuk mempraktikkan riba karena itu adalah salah satu bentuk yang membuat sebuah sistem keuangan tidak adil. Terus ada wahyu tentang apa ini namanya eh, warisan ya, menerapkan sistem waris.
Dan selanjutnya menerapkan berbagai bentuk sedekah. Ini bertahap ya. Jadi awal awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu belum ada syariat zakat fitrah, belum ada. Tapi yang ada adalah sedekah dalam bentuk komitmen individu. Nah, dari situlah nilai-nilai itu, nilai-nilai Islam diterapkan untuk membentuk sebuah pandangan baru mengenai bagaimana kita melihat sebuah materi atau kekayaan yang berputar di masyarakat. Itu dalam buku ini bahasanya adalah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Khalifah. Ya, jadi itu ya yang bisa disampaikan untuk hari ini mengenai bagaimana Rasulullah di awal-awalnya. Pertama itu ya latar belakangnya beliau membangun masjid, kemudian menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian membuat konstitusi negara, maksudnya menerapkan ajaran-ajaran Islam, apa yang harus dilarang dan dilakukan oleh umat Islam. Yang keempat adalah membangun ya, meletakkan paradigma Islam. Di antaranya adalah tadi yang pertama tentang ketauhidan kita memandang alam semesta hanya milik Allah, kemudian manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan kemudian yang dimiliki oleh manusia adalah karunia Allah sehingga tidak boleh ditimbun dan harus didistribusikan. Dan yang keempat, segala macam eksploitasi harus dihapuskan. Salah satunya adalah riba. Dan yang kelima, menerapkan sistem waris. Dan keenam, menerapkan berbagai bentuk sedekah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan semuanya. Enggak, kalau mau ada yang ditanyakan, saya tak screenshot dulu ini yang hadir. Insyaallah. Oke, gimana rekan-rekan semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Kita masuk sesi tanya jawab atau disudahi saja?